Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung yang tentu saja kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tiada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Dan itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu dan bagaimana Husain menuju ke Irak, menuju ke Karbala. Maka sekarang kita masuk di bagian terakhir dari pembahasan tentang Husain. Kita akan membahas tentang Husain di Karbala. Kita akan membahas pertemuan terakhir tentang Husain di Karbala. Baik, kita baca bismillah. Qala musannif usulul Husain ila Karbala wa maqtaluhu. Tibanya Husain di Karbala dan terbunuhnya Husain. Qala musannif wasalal Husain radhiyallahu taala anhu ila Karbala bil qurbi minal Kufah. Husain radhiyallahu taala anhu tiba di tempat namanya Karbala. Di mana Karbala ini lokasinya dekat dengan Kufah. Faqabalathu al-juyush allati a'addaha Ubaidullah bin Ziyad. Setibanya Husain di Karbala, maka Husain ini kemudian berhadapan dengan pasukan yang telah disiapkan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Jadi Husain datang ke Karbala, maka dia kemudian menemui pasukan di bawah pasukan yang disiapkan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Biqiyadati Umar bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Di mana kemudian pasukan ini di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad. Di bawah pimpinannya Umar bin Sa'ad. Apakah kemudian terjadi langsung perang? Enggak. Tapi kemudian di Karbala sudah ada pasukan tersebut. Dan pasukan tersebut adalah pasukan Irak sebenarnya. Pasukan tersebut adalah pasukan Irak. Hanya saja pimpinannya adalah Umar bin Sa'ad, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaysa hunaka majalun lil muqaranah baina rijalil Husain, dan tidak ada perbandingan, maksudnya tidak bisa dibandingkan antara rombongannya Husain, tidak bisa dibandingkan antara rombongannya Husain dengan pasukan tersebut. Karena itu musannif menyebutkan walaysa hunaka majalun lil muqaranah baina rijalil Husain radhiyallahu anhu alladzina lam yasil adaduhum ila mi'ah. Di mana kemudian pasukannya Husain ini, rombongannya Husain ini tidak sampai 100 orang. Ada yang mengatakan 81 orangan. Ada yang mengatakan 81 orang. Sebaliknya, pasukan Irak, wa baina khusumihim alladzina balaghu arba'ata alaf. Di mana kemudian pasukan Irak ini di bawah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian di bawah perintah Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Irak kala itu, maka jumlah pasukan Irak itu mencapai 4.000 orang. Sungguh kemudian angka yang sangat berbeda sekali, sangat jomplang sekali. Karena itu musannif menyebutkan walayan bagi ayusamma dzalika harban baina jaishain. Karena itu tidak seyogyanya kemudian disebut perang di antara dua pasukan. Karena tidak seimbang, terlalu jauh sekali. Baik. Selanjutnya musannif menyebutkan waqad tammat muqabalah bainal Husain wa Umar bin Sa'ad. Maka kemudian terjadi pertemuan antara Husain dengan Umar bin Sa'ad, pimpinan pasukan Irak tersebut. Wa aradul Husainu fiha urudun karimatan. Maka Husain kemudian dalam pertemuan tersebut menawarkan tawaran-tawaran yang mulia. Menawarkan tawaran-tawaran yang baik. Kanat kafilatan yamna'ul harba wal qital.
Di mana kemudian tawaran-tawaran yang baik ini cukup untuk mencegah terjadinya peperangan, cukup untuk kemudian mencegah terjadinya pertempuran. Fayurwa annahu qala lahu ikhtaru minni wahidatan min thalath. Husain kemudian mengatakan kepada Umar bin Sa'ad, pilihlah dariku satu dari 3 hal. Disuruh milih satu dari 3 hal. Diberikan 3 pilihan. Husain memberikan 3 pilihan kepada pasukan Irak di bawah Umar bin Sa'ad. Pilihan yang pertama adalah imma an arji'a ilal makanil ladzi aqbaltu minhu. Aku akan kembali kepada tempat darinya aku berangkat. Kembali ke tempat asal, kemungkinan ke Mekah ya, karena Husain berangkat dari Mekah kan. Jadi pilihan pertama, Husain kembali ke Mekah. Ini pilihan pertama. Kemudian tawarannya Husain yang kedua kepada pasukan Irak di bawah Umar bin Sa'ad ini, wa imma an adha'a yadayya fi yadi Yazid bin Muawiyah fayara fiyya ra'yahu. Kemungkinan kedua, aku meletakkan tanganku di tangannya Yazid bin Muawiyah. Maksudnya pilihan kedua, Husain datang menemui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, fayara fiyya ra'yahu. Lalu kemudian kembali kepada Yazid untuk memutuskan keputusannya dia terhadap Husain. Jadi pilihan kedua itu, Husain menawarkan kepada pasukan Irak di bawah pimpinannya Umar bin Sa'ad bahwa Husain bersedia menemui Yazid dan menyampaikan baiat, ketundukan kepada Yazid sebagai khalifah. Nanti Yazid kemudian yang memutuskan. Sehingga kemudian nanti keputusan ada pada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah pada waktu itu. Maka ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, wa imma an tusayyiru bi ila ayyi thagrin min thuhuril muslimina syi'tum. Pilihan yang ketiga bahwa kalian bebas untuk kemudian mengirimku ke satu wilayah perbatasan manapun di mana di situ ada kaum muslimin yang kalian kehendaki. Maksudnya bahwa Husain menawarkan kepada pasukan Irak ini bahwa dia rela untuk kemudian ditaruh di tempat manapun, di tempat yang jauh pun, asal kemudian di situ kemudian masih wilayah Islam. Walaupun itu mungkin wilayah pinggiran. Di sini disebutkan Thagar ya. Thagar itu wilayah perbatasan dengan musuh, tetapi masih bagian wilayah Islam. Sehingga Husain mau ditaruh di tempat yang jauh, tempat perbatasan, tapi di situ masih wilayahnya umat Islam. Husain mau. Fa'akuna rajulan min ahli, sehingga kemudian aku menjadi penduduk wilayah tersebut. Ma'alahum wa alayya ma'alaihim, sehingga kemudian ma'alahum wa alayya ma'alaihim. Jadi tidak ada kaitan antara aku tidak punya tanggung jawab, kemudian mereka juga tidak punya tanggung jawab. Intinya kemudian bahwa Husain kemudian setelah pindah ke sana, kemudian dia bebas. Husain kemudian bebas dalam artian kemudian lepas tanggung jawab. Dalam artian kemudian dia tidak boleh diganggu lagi gitu. Karena dia sudah tunduk. Sudah menjadi warga negara yang baik. Sehingga ini 3 pilihan. Pilihan pertama, balik ke tempat asal, insya Allah ke Mekah. Pilihan yang kedua, kemudian datang ke tempatnya Yazid, membaiat Yazid, nanti Yazid yang memutuskan sebagai khalifah. Yang ketiga, Husain kemudian mau untuk ditaruh bahkan di perbatasan kaum muslimin, di perbatasan dengan wilayah orang lain, wilayah negara lain, selama itu kemudian memang masih menjadi bagian dari wilayah Islam. 3 pilihan ini yang kemudian ditawarkan oleh Husain. Wa fariha Umar bin Sa'ad bihadhihi natijah at-thayyibah. Maka Umar bin Sa'ad kemudian gembira dengan hasil ini. Wa qad kana karihan lil harbi. Maka sebelumnya kemudian Umar bin Sa'ad ini enggan untuk berperang karena memang kemudian dia sebenarnya tidak mau untuk berperang. Baik. Laula Ibnu Ziyad, kalau bukan karena Ibnu Ziyad, karena yang memaksa Umar bin Sa'ad untuk mendatangi Husain itu adalah Ibnu Ziyad.
Karena dalam riwayat disebutkan bahwa Umar bin Sa'ad pada waktu itu hendak berjihad ke Azerbaijan. Tetapi kemudian oleh Ibnu Ziyad sebagai gubernur Irak pada waktu itu, dia diarahkan untuk kemudian menghadapi Husain. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Sa'ad sebagai pimpinan pasukan Irak pada masa itu? Wa arsala Umar bin Sa'ad min fawrihi kitaban ila Ibni Ziyad. Maka Umar bin Sa'ad sebagai pimpinan pasukan segera mengirimkan utusan, mengirimkan surat kepada Ibnu Ziyad. Yuballighu uradul Husain. Untuk menyampaikan kepada Husain, untuk menyampaikan kepada Ibnu Ziyad sebagai gubernur Irak tawaran tadi, 3 tawaran tadi yang disampaikan oleh Husain. Falamma qara'a Ibnu Ziyad al-kitaba qala hadza kitabu rajulin nasikhin li amirihi musyfiqin ala qaumihi. Ibnu Ziyad ketika kemudian membaca isi surat dari Umar bin Sa'ad, dia mengatakan ini adalah surat dari seseorang yang tulus. Husain dianggap tulus oleh Ibnu Ziyad. Nasikhin li amirihi, tulus kepada amirnya, kepada pemimpinnya, musyfiqin ala qaumihi, sayang juga kepada rakyatnya. Karena Husain di sini kemudian jelas ingin damai, tidak ingin ada masalah. Dia tidak ingin kemudian ada masalah. Na'am qad qabiltu. Ya, aku menerima. Aku menerima. Wa hadza a'dhamu dalil ala husni nawayahum wa admi raghabatihim fil fitan wan niza. Dan hal ini menjadi bukti yang paling agung bahwa mereka semua punya niat yang baik awalnya. Wa admi raghabatihim fil fitan wan niza, dan menunjukkan bahwasanya mereka semua tidak berkeinginan untuk menimbulkan fitnah dan tidak berkeinginan untuk menimbulkan niza, perselisihan. Baik. Walakin rajulan min du'ati syarri wal fitnah yuqalu lahu Syamr bin Dzil Jaushan ghayyara hadha at-tafkir as-salim. Namun sungguh sayang, ada seorang, dia kemudian tukang ribut, provokator, sukanya bikin ribut, sukanya bikin fitnah. Dia kemudian mengatakan kepada Ibnu Ziyad, orang ini namanya, provokator ini namanya Syamr bin Dzil Jaushan. Dia kemudian merubah pikirannya Ibnu Ziyad sebagai gubernur tadi. Dia mengatakan kepada Ibnu Ziyad, Syamr ini, provokator ini mengatakan kepada Ibnu Ziyad, "Ataqbalu hadza minhu?" Apakah engkau akan menerima hal ini? Tawarannya Husain. "Wa qad nazala bi ardika wa ila janbika." Padahal dia telah sampai di negerimu, di bawah kekuasaanmu, wa ila janbika, di sisimu. Baik. Kita tahu di sini kemudian triknya untuk memancing Ibnu Ziyad, ya. Wallahi, lalu kemudian dia bersumpah, ini bahaya ya. Orang-orang seperti ini berbahaya ya, yang bikin ributnya. Wallahi la in rahala min biladika wa lam yadha yadahu fi yadika la yakunanna aula bil quwwah wal izzah. Taib, dia bersumpah ya. Apa sumpahnya dia? Demi Allah, kalau kemudian Husain pergi dari negerimu dan kemudian belum taat kepadamu, belum meletakkan tangan di tanganmu, maksudnya belum taat kepadamu, layakunanna aula bil izzah wal quwwah. Sungguh dia, Husain tersebut, itu orang-orang yang kuat dan orang-orang yang berjaya. Dia memancing emosinya Ibnu Ziyad. Syamr ini, provokator ini kemudian memancing emosinya Ibnu Ziyad. Dia menambahkan lagi, wala takunanna aula bidza'fi wal ajz. Dan engkau kebalikannya, Ibnu Ziyad, la takunanna aula bidza'fi wal ajz. Bahwasanya kalau engkau membiarkan seperti itu berarti engkau orang yang lemah. Betul-betul orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Fala tu'tihi hadhil manzilah fa innaha minal wahan. Jangan mau. Fa innaha minal wahan, dan ini bagian dari kelemahan. Sehingga dia mancing emosinya Ibnu Ziyad. Ini berbahaya. Orang-orang seperti ini sangat-sangat berbahaya. Walakin liyanzil ala hukmika huwa wa ashabu. Yang benar bahwa Husain harus tunduk kepada keputusanmu, dia dan juga rombongannya. Baik. Jadi perkataan ini beracun sekali. Fa in aqabta kunta waliyal uqubah. Kalau engkau yang harus memberikan hukuman, engkau yang kemudian menentukan hukuman tersebut. Wa in afauta kana dzalika laka. Kalau kemudian engkau mengampuni, maka itu tergantung kepada keputusanmu. Sebenarnya kalimat terakhir, kalau engkau ingin mengampuni, ini sebagai pemanis saja. Intinya kemudian dia ngajak ribut saja gitu.
Waqtana Ibnu Ziyad bi ra'si dzil jawshan dzalikar rajul asyarir al-athim. Namun ternyata Ibnu Ziyad terpengaruh dengan provokasinya Syamar bin Dzil Jawshan ini. Dan ini yang kemudian menjadi prahara, menjadi musibah. Farsala ila Umar bin Sa'ad bidzalika. Dan kemudian mengirimkan utusan kepada Umar bin Sa'ad bahwa Husain harus tunduk kepada Ibnu Ziyad. Baik. Wa hadzal iktina khata'un fakhish min Ibnu Ziyad. Dan Ibnu Ziyad ketika memutuskan hal ini dan menerima provokasi dari Syamar bin Dzil Jawshan, ini adalah kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Karena dia hanya kemudian membuat masalah. Membuat masalah. Keliru. Wa ta'addin wa zulmin. Dan kemudian melampaui batas. Dan ini kezaliman. Karena Husain belum melakukan apa-apa. Husain belum melakukan apa-apa. Dia tidak harus tunduk kepada Ibnu Ziyad. Husain belum melakukan apa-apa. Betul memang dia keluar ke sana. Tetapi kemudian dia belum memerangi. Husain di sini tidak bisa dikatakan memberontak. Ingat. Husain di sini kemudian belum bisa dikatakan memberontak. Karena dia kemudian baru sebatas berangkat ke tempat tersebut. Belum terjadi apa-apa. Memang apa yang perjalanan tersebut ke Irak, katanya Ibnu Taimiyah, perjalanan ini tidak bermanfaat bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Tapi paling tidak kita harus fair bahwa Husain pada waktu itu belum melakukan apapun. Coba kita bandingkan misalkan ketika Abdullah bin Abbas dikirim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghadapi pemberontak. Baik. Di mana kemudian mereka jelas memberontak, jelas membunuh orang, para khawarij ya, maksudnya. Kalau misalkan kita bandingkan, sebenarnya ini perbandingannya tidak perlu ya. Tapi kemudian untuk menjernihkan, untuk kemudian memberi gambaran tentang persoalan ini, maka Husain belum sampai kemudian dan jauh dari tarafnya misalkan orang khawarij, nggak bisa gitu loh. Nah, orang khawarij yang sudah membuat beberapa keonaran saja, itu kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dikirimkan Abdullah bin Abbas untuk kemudian mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk tobat. Dan kita tahu bahwa 1/4 itu tobat. Sedangkan di sini kemudian Husain kemudian tidak perlu diajak. Bahkan kemudian Husain sudah kemudian menawarkan perdamaian itu tadi gitu loh. Sehingga ketika kemudian Husain dipaksa untuk tunduk kepada Ibnu Ziyad, maka kesalahan besar bagi Ibnu Ziyad. Karena Husain tidak bersalah dalam masalah ini. Dia belum melakukan apapun, belum memberontak gitu loh. Harusnya dia kemudian memaklumi, memaafkan. Dan memang kemudian tidak harus tunduk gitu loh. Suatu kesalahan fatal kalau kemudian Husain harus tunduk. Dan kesalahan fatal dari Ibnu Ziyad ketika dia memaksakan hal ini. Fanafadha Umar bin Sa'ad ma'amara bihi Ibnu Ziyad. Lalu kemudian Umar bin Sa'ad juga menjalankan perintah atasannya. Wa talaba minal Husain ayastaslim. Dan kemudian juga Umar bin Sa'ad meminta kepada Husain untuk menyerah. Maka ini kesalahan. Duna qaidin aw syartin, tanpa ada ikatan, tanpa ada syarat. Hatta yakuna li Ibnu Ziyad al-amru wan nahyu fi sya'ni. Sehingga keputusan mutlak itu ada di Ibnu Ziyad. Maka ini melampaui batas. Ini terlalu tidak benar. Walakin al-Husain rafadhu ayaqbalan nuzul ala hukmi Ibnu Ziyad. Husain kemudian menolak untuk tunduk kepada keputusan Ibnu Ziyad meskipun dia gubernur. Karena tawaran dari Husain sendiri itu sudah tawaran yang baik, kurang apa lagi gitu. Dan Ibnu Ziyad kita tahu adalah gubernur. Kenapa misalkan kemudian dia tidak berkonsultasi dengan Yazid sebagai kemudian pengambil keputusan tertinggi sebagai khalifah? Ketika kemudian Ibnu Ziyad tidak berkonsultasi terlebih dahulu, tidak mengabarkan terlebih dahulu, bukankah ini kemudian sudah melampaui SOP ya, bahasa zaman sekarang ya? Sudah melampaui batas. Dari sisi aturan administrasi, ini sudah keliru. Dari sisi kemudian akhlak dan aturan, itu juga keliru gitu.
Husain kemudian beralasan li'tiqadihi anna fi dzalika adzullah wal muhana. Husain meyakini bahwa kalau dia tunduk kepada Ibnu Ziyad, maka hal itu dzullah wal muhana, kehinaan, kerendahan, pelecehan dan juga perendahan. Ini melecehkan. Ini menghinakan. Falam yakun hunaka buddin minal harbi wal qital. Tidak ada alasan untuk berperang dan bertempur, enggak ada alasan. Karena Husain juga tidak mau bertempur. Husain dari ketika kemudian menawarkan 3 tawaran tersebut, itu kan tidak ada keinginan untuk bertempur. Tawaran tersebut tidak ada menyebutkan ingin bertempur, berperang, sama sekali tidak. Tetapi kemudian ketika dipaksa untuk tunduk, itu kan kemudian memaksakan menzalimi gitu loh. Karena tidak ada keinginan untuk hal tersebut. Wa fil yaumil ashir minal Muharram sanah hadiyah wa sittin, maka ketika hari ke-10 dari bulan Muharram tahun 61 Hijriah, darat ma'rakah baina jaisil Iraq alladhi yazidu ala 4,000. Maka tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah terjadi perang antara pasukan Irak yang jumlahnya lebih dari 4.000 pasukan, wa ansaril Husain alladzina la yazidu an 80 rajulan, di mana jumlahnya enggak lebih dari 80 orang. Di antara mereka kan ada wanita ya. 81 orang itu mungkin totalnya. Wallahu a'lam. Wa qad khalladat tarikhu mawaqif al-butula allati waqafaha ansarul Husain radhiyallahu anhu. Dan sejarah kemudian mengabadikan sikap kepahlawanan yang diperagakan oleh pendukungnya Husain pada waktu itu. Faqad talaba ilaihim ayatrukuhu. Baik. Jadi Husain kemudian meminta kepada mereka untuk meninggalkan dia sendiri. Husain meminta kepada rombongannya untuk meninggalkan dia sendiri. Wa yaltamisu sabilan ilan najah, dan kemudian mencari jalan untuk lari. Fa ankaru alaihi dzalik. Namun kemudian pengikutnya Husain mengingkari hal tersebut, enggak mau mereka. Wa waqafu ila janibihi yazuduna anhu bi arwahihim wahidan ba'da wahidin. Dan mereka kemudian berdiri di sampingnya Husain. Membela Husain dengan jiwa mereka satu demi satu. Mereka rela mati karena mereka mempertahankan diri mereka. Walakin la yasqutul wahid minhum illa wa huwa muqbil ghairu mudbir. Ketika mereka terbunuh satu demi satu, maka mereka terbunuhnya dengan menghadapi musuh, bukan membelakangi musuh. Mereka menghadapi musuh langsung, berduel dengan musuh, bukan kemudian lari dari musuh. Waqad badzala quwwatahu wa abra'a amama Allahi dhimmatahu. Maka Husain kemudian mengerahkan kekuatannya dan melepaskan tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia membela diri. Husain kemudian tidak mau tunduk kepada Ibnu Ziyad karena memang tidak ada alasan untuk berperang. Ketika kemudian dipaksa berperang, maka Husain di sini dalam berperang adalah untuk mempertahankan dirinya. Karena perintahnya Ibnu Ziyad zalim, melampaui batas. Tidak perlu. Kesalahan fatal di sini. Tidak ada alasan sama sekali untuk berperang. Wa hakadha dhallu yatasaqatuna baina yadayhi hatta baqiya wahdah. Sehingga kemudian gugur satu demi satu pendukungnya Husain hingga dia sendirian. Wa ma'a dzalika lam yastaslim li'a'da'i. Meskipun demikian Husain kemudian tidak menyerah. Dia sendiri tidak menyerah. Bal hamala sayfahu wa qatala rajulan qitalal faris asy-syujja'. Bahkan dia kemudian memegang pedangnya dan kemudian dia berperang tanpa berkuda, tetapi kemudian perangnya dia itu meskipun dia tanpa membawa kuda, maka kemudian digambarkan perangnya itu seperti pasukan berkuda. Saking hebatnya, saking kuatnya dan seterusnya. Hatta saqata fi nihaya amama dzarbat al-mutatabi'ah allati asabatu. Hingga akhirnya dia kemudian jatuh juga menghadapi pukulan yang bertubi-tubi menimpa Husain tersebut. Karena jumlahnya tidak imbang sekali. Wal quwwa allati ahatat bihi min kulli janib. Dan kemudian kekuatan yang mengapung dia dari segala penjuru. Wa qad qutila min jaisi Ibnu Ziyad 87 muqatil.
Yang terbunuh dari pasukannya Ibnu Ziyad total ada 87 orang. Wa kana al-Husain inda maqtalihi fi sabi'ah wal khamsin min umrihi. Husain ketika terbunuh maka umurnya 57 tahun. Karena Husain kemungkinan lahir tahun 3 kalau nggak tahun 4 ya. Baik. Wa lam yanju min ansarihi illa khamsah. Tidak ada yang selamat dari pendukungnya Husain kecuali 5 orang saja. Ibnuhu Ali Zainul Abidin wa kana maridun. Putranya yang selamat, salah satunya adalah putranya yaitu Ali. Di mana kemudian Ali ini lebih terkenal dengan Zainul Abidin. Namanya Ali, anaknya namanya Ali. Baik. Lalu kemudian lebih terkenal dengan Zainul Abidin. Wa kana maridun. Zainul Abidin ketika itu, Ali Zainul Abidin ketika itu sakit. Falam yakhduril ma'rakah, sehingga kemudian dia tidak ikut pertempuran. Wa ammatuhu Zainab bintu Ali. Begitu juga kemudian yang tidak terbunuh pada waktu itu tinggal tersisa juga ammatuhu, bibinya dia Zainab bintu Ali. Yaitu Zainab bintu Ali, bibinya Ali tadi ya, bibinya Ali Zainul Abidin. Baik. Zainab bintu Ali, berarti saudarinya Husain ya. Saudaranya Husain. Zainab bintu Ali bin Abi Thalib. Wa akhuhu al-asghar Umar. Begitu juga saudaranya yang lebih kecil Umar, yaitu Umar bin Husain. Baik. Karena itu di sini anaknya Husain namanya Umar. Lucu kalau orang Syiah kemudian misalkan mengkafirkan Umar bin Khattab. Lalu kemudian mereka menyerukan bahwa mereka mendukung Husain. Sehingga kita katakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian jika kalian benar dan jujur. Karena Husain sendiri kemudian ngasih nama anaknya dengan Umar. Sedangkan kalian, misalkan orang Syiah dan yang sepaham dengan kalian, itu kemudian misalkan mencela Umar, bahkan banyak yang mengkafirkan Umar. Padahal Husain kemudian memberi anaknya dengan Umar. Na'udzubillah. Wa ukhtahu, dan kemudian kedua saudarinya yaitu Fatimah wa Sukainah. Fatimah dan Sukainah. Sehingga kemudian yang selamat pada waktu itu Sukainah, Fatimah, kemudian Umar, kemudian Ali. Di mana 4 orang ini kemudian anaknya Husain semua. Lalu kemudian bibinya Husain, bibinya Ali, berarti saudarinya Husain namanya Zainab. Zainab bintu Ali bin Abi Thalib. 5 orang yang selamat ya. Arsala Umar bin Sa'ad ra'sal Husain wa ru'usa ashabihi ila Ibnu Ziyad. Umar bin Sa'ad kemudian mengirimkan kepalanya, ingat, mengirimkan kepalanya Husain dan kepala-kepala pendukungnya Husain ke Ibnu Ziyad. Tsumma dhahaba ila al-Kufah, kemudian dia berangkat ke Kufah, wa ma'ahu banatul Husain wa atfaluhu. Lalu kemudian dia bersama dengan putri-putrinya Husain tadi, wa atfaluhu, dan juga anak-anaknya, fa akramahum Ibnu Ziyad. Maka oleh Ibnu Ziyad kemudian dimuliakan. Wa wasahum, lalu kemudian memberikan keluasan, membantu mereka. Tsumma arsalahum ila Syam, kemudian dikirimkan ke Syam. Wa ma'ahum ra'sul Husain. Dan kemudian bersama dengan mereka dikirim juga kepalanya Husain. Dikirim kepalanya Husain ke mana? Ke Syam. Falamma ra'ahum Yazid bin Muawiyah dama'at ainahu. Ketika kemudian Husain melihat mereka, ketika kemudian Yazid melihat keluarganya Husain, dama'at ainahu. Husain kemudian air matanya berlinang. Wa qala, dan mengatakan, kuntu ardha min ta'atikum. Aku ridho dengan ketaatan kalian. Biduni qatlil Husain, tanpa perlu membunuh Husain. Walakin la'anallahu ibna Sumayyah. Tetapi kemudian semoga Allah melaknat Ibnu Sumayyah. Maksudnya semoga Allah melaknat Ibnu Ziyad. Karena dia yang kemudian memutuskan. Tanpa koordinasi dengan Yazid. Padahal dia khalifah. Amma wallahi, demi Allah, law anni sahibuhu la'afautu anhu. Demi Allah, kalau aku yang kemudian punya keputusan, sungguh akan aku ampuni.
Sehingga Yazid kemudian dalam masalah ini tidak bersalah. Yazid dalam masalah ini tidak bersalah. Karena itu yang terkait dengan pembunuhan Husain, yang disalahkan adalah Ibnu Ziyad jelas. Karena dia yang punya keputusan. Yang kedua Umar bin Sa'ad, karena dia yang kemudian menjadi algojunya. Yang ketiga Syamar bin Dzil Jaushan, yang kemudian menjadi provokatornya. Yang keempat pasukan Irak, yang kemudian ikut serta dalam perang tersebut. Tapi padahal mereka orang Irak yang kemudian mendukungnya. Adapun Yazid sebagai khalifah pada waktu itu, apakah Yazid menginstruksikan membunuh Husain? Tidak, sama sekali tidak. Sudah kita sampaikan bahwa sudah kita sampaikan bahwa Ibnu Ziyad mengambil keputusan ini tanpa koordinasi. Tanpa koordinasi dengan Yazid sebagai khalifah. Sehingga Yazid sama sekali tidak pernah memberikan instruksi untuk membunuh Husain. Jangankan memberikan instruksi, diajak bicara saja tidak pernah. Namun, yang disalahkan dari Yazid bin Muawiyah adalah bahwa dia tidak pernah mengadili pembunuhan terhadap Husain. Itu kesalahan Yazid. Sekali lagi, Yazid tidak pernah diajak bicara tentang pembunuhan Husain. Tapi memang kesalahan dia sebagai khalifah, dia tidak mengadili pembunuhan terhadap Husain. Ya, kesalahannya di situ. Adapun instruksi sama sekali tidak, dia tidak terkait, tetapi memang dia disalahkan karena tidak mengadili, itu saja. Kemudian tsumma amara bin nisa fa udkhilna. Lalu kemudian Yazid memerintahkan para wanita, lalu kemudian fa udkhilna. Dipersilakan masuk. Dipersilakan masuk ke rumahnya Yazid. Baik, wa adkhal atfal ala iyalihi, dan kemudian dibarengkan anak-anak dengan keluarganya. Wa hadat nisa'u Bani Umayyah thalathata ayyamin 'alal Husain. Dan kemudian wanita Bani Umayyah itu kemudian istighdad, berkabung ya, selama 3 hari atas kematiannya Husain. Wa syaraqna ahlahu masabahum, dan kemudian ikut serta membantu keluarganya Husain atas musibah yang menimpa mereka. Ikut berduka cita, membantu mereka gitu. Tsumma wasahum Yazid jami'an. Lalu kemudian Yazid meluaskan bagi mereka, membantu mereka yang membantu keluarganya Husain. Wa ajzala lahumul ata wa raddahum ilal Madinah. Kemudian memberikan hadiah yang kepada mereka yang banyak, karena kalimatnya bukan a'ta tetapi ajzala. Karena ajzala jazil itu maknanya banyak. Berarti memberikan hadiah yang banyak kepada keluarganya Husain tadi yang ditinggal mati. Wa raddahum ilal Madinah, dan kemudian dikembalikan ke Madinah. Wallahu ta'ala alam, kepalanya Husain di mana? Saya lupa pembahasannya. Pembahasan itu sudah dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah. Tapi yang jelas bahwa bohong kalau kemudian kepalanya Yazid ada di Kairo. Bohong. Memang ada masjid di depannya Jami'ah Azhar, di situ disebut Masjid Husain, dan sebagian orang yang kemudian akidahnya tidak jelas, mereka datang ke sana. Kemudian dibangun kuburan di situ, dan kemudian diklaim bahwasannya di situ ada kuburan. Kita katakan itu kuburan fiktif. Kuburan fiktif. Tidak ada. Kepalanya Husain wala badannya nggak ada. Baik. Ada pembahasan khusus tentang hal tersebut di Majmu' Fatawa atau Manhajus Sunnah ya. Mungkin Majmu' Fatawa insyaallah, lupa. Majmu' Fatawa. Jadi ada pembahasan tentang aina ra'sul Husain, di mana kepalanya Husain. Karena masalah kepala saja kemudian menjadi pembahasan ya. Dan nanti ada kaitannya dengan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendaku, yang mengaku-ngaku, yang mengklaim kecintaan kepada Ahlul Bait, padahal mereka dusta. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, entah sampai kapan, salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan posisi, mendapatkan uang, salah satu caranya adalah ngaku keturunannya Nabi. Dan dari dulu sampai sekarang banyak. Atau ngaku mencintai keluarganya Nabi. Dan banyak orang berusaha dengan cara tersebut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita lanjutkan. Wala raiba anna maqtalal Husain bin Ali radhiyallahu anhu ma fi Karbala kana hadatsan kabiran.
kita tidak ragu bahwa terbunuhnya Husain adalah hadatsan kabiron, peristiwa besar. Hazza daulatul Umayyin, menggoncang daulah Umayyah. Wa haddada sultanahum, dan kemudian mengancam kekuasaan mereka. Faqad ittakhadal haqiduna 'alal Islam minar Rafidhah wa ghairihim hadzal hadits dzari'atan ila isy'alil fitan. Jadi musuh-musuh Islam, orang-orang yang dengki terhadap Islam dari Rafidhah, terutama Rafidhah, mereka menggunakan peristiwa ini untuk menjadi alasan demi menimbulkan fitnah. Kita mengakui bahwasanya ini peristiwa besar, ini musibah gitu. Tapi kemudian semuanya harus sesuai dengan proporsinya gitu. Yang salah ya disalahkan, yang tidak salah ya jangan disalahkan. Sehingga kemudian Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil. Kemudian wa ta'miqil hiqd fi nufusir Rafidah tijaha al-Umayyin. Begitu juga fitnah itu dikobarkan untuk kemudian memperdalam kedengkian di dalam hati orang Rafidah terhadap daulah Umayyah. Sehingga peristiwa ini menjadi alasan, menjadi celah untuk kemudian memperdalam kebencian, memperdalam kedengkian orang-orang Rafidah terhadap orang Umayyin. Wa ma lahiqa bi tarikhihim, dan yang kemudian setelahnya dari sejarah mereka. Karena itu kedengkiannya orang Rafidah terhadap Umayyin tidak berkesudahan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan itu sudah menjadi akidah mereka dan keyakinan mereka gitu. Dan ini menjadi salah satu sebab rusaknya sejarah kita gitu. Karena salah satu sebab penting rusaknya sejarah Islam pada awal Islam, zamannya Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Zaman-zaman awal tersebut atau mungkin zaman setelahnya sedikit, terutama yang bikin rusak adalah mereka, orang-orang Rafidah. Zaman sekarang mungkin banyak kembali kepada orang orientalis, orang kafir. Atau kemudian orang-orang orientalis yang belum tentu kafir tapi kemudian mengikuti jalannya orang-orang kafir. Karena bisa jadi orang orientalis belum tentu kafir ya. Karena orang orientalis kaitannya dengan pola pikir. Mengikuti jalannya musuh-musuh Islam. Meskipun kemudian mereka muslim misalkan, ngaku muslim misalkan, atau mungkin mengaku muslim. Karena orientalis bukan karena agama, bukan terikat pada bangsa, tapi orientalis terikat pada pola pikir. Kemudian hatta sara maqtal Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu indahum, sehingga ketika kemudian mereka orang-orang Rafidah itu hulu terhadap terbunuhnya Husain, mereka kemudian menganggap bahwa terbunuhnya Husain itu a'dzam musibatan min faqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian menganggap bahwa terbunuhnya Husain itu lebih agung, lebih besar daripada meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Husain gitu loh? Dibanding misalkan orang-orang yang lebih mulia gitu loh. Mereka hulu terhadap Husain. Sehingga hal ini, hulunya mereka, berlebihannya mereka dalam menyikapi Husain menunjukkan kerusakan akidah mereka gitu. Karena bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Husain bukan nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakeknya adalah nabi kan. Ahlussunnah saja kemudian tidak hulu terhadap meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu musibah yang jauh lebih besar daripada meninggalnya Husain. Sampai kemudian musannif di sini melanjutkan wa qatli Umar, bahkan kemudian dianggap lebih besar daripada terbunuhnya Umar. Husain tidak lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terbunuh secara zalim. Kemudian wa Utsman, dan juga kemudian terbunuhnya Utsman.
Sebagian kemudian sejarawan Islam menulis bahwa pengingkaran para sahabat terhadap terbunuhnya Husain itu lebih minim daripada pengingkarannya para sahabat terhadap terbunuhnya Utsman. Sekali lagi, pengingkaran para sahabat terhadap pembunuhan Utsman itu lebih besar daripada pengingkarannya para sahabat terhadap terbunuhnya Husain. Mereka kemudian tahu bahwasanya kedua pembunuhan tersebut sama-sama musibah. Tapi terbunuhnya Utsman itu lebih besar daripada terbunuhnya Husain. Bukan berarti kemudian mengecilkan pembunuhannya Husain, bukan. Tetapi para sahabat, orang yang paling cerdas, orang yang paling berilmu, mereka paham akan proporsi dan kadar yang tepat. Karena itu kita tahu bahwa setelah terbunuhnya Husain, setelah terbunuhnya Utsman, perselisihan terjadi itu karena mereka berselisih bagaimana menyelesaikan pembunuhan terhadap Husain. Dan yang membela terbunuhnya Utsman itu para sahabat. Beda hal dengan kemudian orang-orang yang membela terbunuhnya Husain. Nanti orang-orang yang nggak jelas. Banyak orang-orang yang tidak jelas. Bahkan kemudian nanti ada gerakan nabi palsu yang kemudian menuntut balas kematiannya Husain. Yang kemudian ditunggangi oleh nabi palsu tersebut gitu loh. Sehingga tidak bisa dibandingkan antara orang-orang yang membela terbunuhnya Husain dengan orang-orang yang membela terbunuhnya Utsman. Terlalu jauh. Kualitas orang-orangnya itu kemudian terlalu jauh. Dari segi akidah, dari segi keilmuan, terlalu jauh. Kemudian wa Ali radhiyallahu anhu, bahkan kemudian terbunuhnya Ali. Ali jauh lebih mulia dibanding Husain gitu. Bahkan Hasan bin Ali itu juga lebih mulia daripada Husain sendiri gitu. Sehingga ghulu seperti ini itu bagian dari penyakit. Dan yang kemudian merusak Islam salah satunya karena ghulu seperti ini, berlebihan. Baik. Karena itu yang betul adalah sikap pertengahan. Dan sikap pertengahan hanya ada pada Ahlus Sunnah. Dan agama kita diperintahkan untuk bersikap pertengahan, bersikap adil. Tidak kurang, tidak lebih. Musannif menyebutkan wa aqamu alaihin nawaikh kulla amin. Mereka kemudian meratap setiap tahun, mengadakan acara ratapan tiap tahun. Fayartakibunal qabaih. Lalu kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa yasubbuna syahabat wa yastumunahum. Dan kemudian mereka mencaci maki para sahabat, mencela para sahabat. Wa yaquluna al-fukhshu fil qawli fi Bani Umayyah. Lalu kemudian mereka mengatakan perkataan yang keji terhadap Bani Umayyah. Wa yarawna al-asatir wal akadzib ma yushibu ar-ru'us. Bahkan mereka kemudian membuat asatir, asturah, membuat omong kosong, khayalan dan kedustaan yang kemudian menjadikan kepala itu beruban, menjadikan rambut itu beruban. Kenapa? Saking bohongnya. Misalkan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sebagian Rafidhah kemudian mengatakan bahwa ketika terbunuhnya Husain itu turun hujan darah. Enggak masuk akal. Karena itu orang Rafidhah itu, orang Syiah secara umum, itu orang yang paling jauh akalnya dan juga orang yang paling jauh nakalnya, katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena itu ya mereka orang bodoh. Mereka tidak punya dalil, mereka tidak punya hujah secara nakal dan juga secara akal. Karena itu jangan tertipu dengan syubhat mereka ya. Karena zaman sekarang banyak orang menjual agama atau kemudian mencari keuntungan dengan mengatasnamakan kecintaan kepada Ahlul Bait. Waspada ya. Baik. Karena itu misalkan apa yang dilakukan oleh mereka di Iran. Mereka tiap tahun kemudian melakukan perayaan setiap Asyura 10 Muharram. Lalu kemudian mereka keliling, lalu kemudian membawa pedang, melakukan parade, lalu kemudian memukulkan pedang tersebut ke badan mereka. Pun demikian, salah satu kebodohan mereka, dan mohon maaf, kedunguan mereka itu kemudian ketika sudah memukul badan mereka dengan pedang, itu kemudian disiapkan ambulan untuk membawa mereka ke rumah sakit lalu diobati.
Maksud kita, kedungan mereka itu harusnya, kalau kebudayaan mereka sungguh-sungguh, kenapa tidak mati sekalian? Gitu. Hal ini kan menunjukkan kedunguan mereka. Jauhnya mereka dari akal yang benar. Kalau kebudayaan mereka konsisten, kenapa kemudian tidak bunuh diri sekalian misalkan, atau mati sekalian kalau itu dianggap sebagai agama? Maksudnya jauh sekali dari akal yang sehat. Karena itu, kalau kemudian orang itu semakin jauh dari dalil, maka sungguh akan semakin jauh dari pola pikir yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat perselisihan atau kemudian perbedaan yang banyak, penyimpangan yang banyak. Nas'alullah assalamu alaihi. Kemudian selanjutnya, hatta asbahu ma ba'atsa fitnatin ala daulatil islamiyyah al-umayyah. Baik. Sehingga kemudian menjadi pemicu fitnah ya terhadap daulah Umayyah. Karena itu kemudian Rafidhah senantiasa menjadi batu sandungan bagi daulah Umayyah. Wa min ahammi awamil idzafiha, dan kemudian menjadi salah satu faktor terpenting untuk melemahkan daulah Umayyah. Amama a'da'iha, di hadapan musuh-musuhnya daulah Umayyah. Bal asbahu ma ba'atsa fitnatin wa inkhirafin fi kulli zamanin tamakkanu fihi. Dan fitnah seperti ini itu kemudian menjadi pemicu fitnah dan pemicu penyimpangan setiap zaman di mana mereka mampu melakukannya. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir beberapa kali kemudian menyebutkan tentang perayaan terbunuhnya Husain ini setiap tanggal 10 Asyura dari Muharram ini tadi. Dan itu kita tahu terjadi sampai sekarang ya. Bahkan di sebagian tempat di Indonesia ada yang kemudian melakukan hal tersebut ya. Ada. Dan itu pengaruh dari Rafidhah. Wa harfut tarikh wa sunnah. Lalu kemudian mereka melakukan distorsi, merusak, mengganti tarikh, mengganti sejarah, wa sunnah, dan juga sunnah, hadis. Demi apa? Demi keyakinan mereka. Demi kemudian apa yang mereka yakini. Sehingga kemudian demi melampiaskan keyakinan mereka, mereka kemudian merubah sejarah. Dan kemudian demi memuaskan keyakinan mereka, kemudian mereka merubah sunnah, merubah hadis. Banyak dibuat hadis palsu, misalkan. Karena salah satu sebab munculnya hadis palsu itu adalah munculnya kelompok-kelompok tersebut. Sehingga kemudian sebagian kelompok membuat hadis-hadis palsu. Wa malauha bil kadzib, dan kemudian memenuhinya dengan kadzib, dengan kedustaan. Wa tazwir, dan juga kemudian pemalsuan. Kafallahul muslimina syarrahum bima syaa innahu samiun mujib. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kaum muslimin dari keburukan mereka berdasarkan yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha memenuhi permintaan dari hambanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.